Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8 yang berbahagia. Semoga pada pertemuan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan selalu diberi keberkahan di setiap kegiatan atau langkah kaki kalian menuju kebaikan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini prakarya bab pertama yaitu kerajinan limbah keras. Yang perlu kalian ketahui anak-anakku semuanya, bahwasanya Indonesia itu terkenal kaya akan budaya dan seni kerajinan tangan yang beragam, sehingga Indonesia merupakan tempat yang potensi kekayaan alam, budaya, dan lain sebagainya untuk dibuat kerajinan itu sangat luar biasa sekali adanya, sehingga hanya orang-orang yang kreatif dan inovatif saja yang mampu merubah bahan-bahan yang ada di sekitar kalian masing-masing menjadi sebuah kerajinan yang bernilai seni yang tinggi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebenarnya prinsip kerajinan bahan limbah keras itu adalah sebuah bentuk dari entrepreneurship atau kewirausahaan yang merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Artinya, jika kalian itu termasuk orang-orang yang kreatif, maka mampu memanfaatkan segala bentuk peluang, atau kita tidak bisa membiarkan begitu saja bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang tidak terpakai. Maka dengan kekreatifan kalian itu mampu merubah bahan-bahan yang awalnya itu tidak terpakai menjadi sebuah bahan kerajinan yang bernilai seni tinggi. Nah, kita sekarang masuk ke dalam materi. Kerajinan limbah keras. Limbah merupakan sisa sampah produksi yang dihasilkan industri atau rumah tangga. Masyarakat pada umumnya menghasilkan buangan berupa limbah dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu jenis limbah adalah limbah keras yang memiliki bentuk keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah diurai. Berdasarkan sifatnya, limbah keras dibedakan menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras organik adalah limbah keras yang berasal dari alam. Contohnya yaitu seperti sisi ikan, tulang hewan, cangkang kerang laut, ada tempurung kelapa, dan sebagainya. Sedangkan limbah keras anorganik adalah limbah yang berasal dari bahan kimia tidak terbaharui dan berpotensi menjadi polutan. Contoh dari limbah ini seperti plastik, pecahan keramik dan kaca, botol kaleng, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pemanfaatan limbah keras untuk kerajinan. Maka prinsip kerajinan bahan limbah keras harus menerapkan sistem upaya 3R, reduce, reuse, recycle. Proses ini diperlukan untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan dalam proses produksi kerajinan. Limbah keras yang dapat didaur ulang antara lain cangkang kerang, sisi ikan, tempurung kelapa, botol plastik, dan sebagainya. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah dapat dibakar. Jika dinilai masih memiliki nilai guna, maka akan dibentuk dan dibuat kerajinan yang akan menjadi nilai ekonomis yang tinggi di sekitar masyarakat kita. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, tentu saja bahan-bahan yang kita sebutkan tadi setiap hari sering kita jumpai di sekitar tempat tinggal kita. Seperti contohnya tempurung kelapa, kemudian apalagi botol plastik.
Botol plastik itu malah stoknya sangat berlimpah. Apalagi kalau ada orang setelah hajatan, biasanya sisa botol plastik itu akan dibuang begitu saja. Kemudian sisi ikan juga begitu. Setiap orang tua kalian atau ibu kalian memasak makanan yang menggunakan bahan ikan, biasanya sisik-sisik yang dibuang. Kalau dimasak sisik-sisiknya itu kan tidak digunakan. Maka di tangan orang-orang kreatif seperti kalianlah sisik-sisik ikan yang awalnya tidak berguna itu nanti bisa menjadi sebuah produk seni yang bernilai tinggi. Maka sekarang tergantung kreativitas atau inovasi dari kalian masing-masing. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh-contoh kerajinan yang dihasilkan dari bahan limbah keras. Seperti contohnya vas bunga dari bambu atau kayu. Kemudian ada figura dari stik es krim. Kemudian ada ornamen hias dari batu alam. Kemudian ada kerajinan cangkang kerang. Ada kerajinan dari sisik ikan dan tulang ikan. Kemudian ada mangkok dari tempurung kelapa. Ada tas dari plastik atau karung. Ada ornamen dari pecahan kaca dan tentu saja masih banyak yang lain sebagainya. Dan dari poin nomor 1 sampai 8 ini itu nanti bisa berkembang sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Tidak selalu bahan-bahan yang ada di sekitar kalian bisa digunakan atau harus digunakan seperti poin-poin yang Bapak sebutkan tadi. Kalian mau bikin apa terserah, dibuat seperti apa terserah, tergantung kreativitas dan inovasi kalian masing-masing. Nah, berikut ada beberapa contoh dari beberapa kerajinan, seperti contohnya vas bunga. Nah, contoh yang kita tampilkan di sini, yang Bapak tampilkan adalah contoh dari bahan-bahan plastik. Seperti ada yang di sebelah kiri itu ada dari sisa botol minuman mineral. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk pot bunga. Bisa digunakan untuk aneka kerajinan-kerajinan yang lainnya. Kemudian figura di situ ada dari limbah-limbah binatang laut, seperti ada siput, ada kerang dan lain sebagainya. Kemudian dari ornamen batu alam, seperti kalau di gambar kiri itu digunakan untuk alat-alat memasak dari batu alam. Kalau di sebelah kanan bagaimana batu alam yang sudah dicuci bersih dan bagus mengkilap digunakan untuk figura. Kemudian ada kerajinan dari cangkang kerang, contohnya seperti yang ada di gambar sebelah kiri digunakan untuk vas bunga. Yang di sebelah kanan digunakan untuk manik-manik atau aksesoris yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk mempercantik penampilannya. Kemudian ada kerajinan dari sisik dan tulang ikan, bisa digunakan untuk bunga-bungahan. Kalau di gambar sebelah kiri itu, yang di sebelah kanan digunakan sebagai miniatur kendaraan bermotor, digunakan miniatur yang lainnya juga bisa. Maka kembali kepada kreativitas kalian masing-masing. Kemudian ada mangkok dari tempurung kelapa. Kemudian ada seperti celengan dari bekas limbah tempurung kelapa. Juga ada miniatur yang dihasilkan dari tempurung kelapa. Kemudian ada tas dari plastik atau karung. Di sebelah kiri kalau kita lihat di situ malah dari bahan-bahan ini deterjen atau sabun cuci pakaian. Ternyata itu bisa difungsikan atau dimanfaatkan sebagai tas. Kemudian kalau di sebelah kanan itu dari karung goni bekas disulap atau diolah menjadi sebuah tas yang menarik. Kemudian ornamen dari pecahan kaca juga begitu. Kalau di sebelah kiri disusun menjadi miniatur menara dunia, seperti ada menara
menara-menara yang sering kita lihat di televisi dan lain sebagainya. Kalau di sebelah kanan bagaimana itu hasil dari pecahan-pecahan kaca dan disatukan dengan seperti kepingan-kepingan CD yang tidak dipakai menjadi sebuah kaligrafi yang sangat indah dan menarik. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari beberapa contoh-contoh yang telah Bapak tampilkan itu tadi, silakan diolah sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalau kalian pengen mencari inovasi-inovasi yang lain atau ide-ide yang lain, silakan gunakan media sosial kalian untuk kegiatan yang bermanfaat. Seperti contohnya untuk mencari ide atau mencari bagaimana sih caranya membuat kerajinan-kerajinan yang seperti dijelaskan oleh Bapak tadi mulai awal sampai akhir. Nah, di situ di YouTube atau di internet atau di media sosial yang lainnya itu sangat banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa kalian pelajari masing-masing. Sehingga setelah melihat beberapa tutorial-tutorial dari media sosial atau dari media YouTube misalnya, maka diharapkan kalian semua mampu mempraktekkan dan menemukan beberapa ide-ide yang kreatif, yang inovatif, yang bisa mempunyai nilai seni yang tinggi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat berkarya. Semoga kreativitas kalian akan semakin berkembang, inovasi-inovasi kalian akan semakin baik dan nantinya memiliki nilai seni yang tinggi. Untuk pertemuan kalian kali ini saya akhiri. Semoga sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.